Terima kasih Dewi. Halo, selamat sore Pak Bambang. Ya, selamat sore Mas Zaki. Iya Pak Bambang, tadi sudah dilakukan rapat dengar pendapat ataupun juga rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kepolisian Republik Indonesia dengan Kapolri begitu ya Pak ya. Untuk awalnya Pak, tanggapan Anda untuk rapat dengar pendapat hari ini Pak? Ya, kita memberikan penghargaan yang tinggi kepada Kapolri beserta jajarannya yang telah berhasil mengamankan beberapa kali unjuk rasa dari mulai 4 November, kemudian 2 Desember, dan yang terakhir 4 Desember yang lalu. Sementara kita paham banyak pihak atau banyak rakyat yang mengkhawatirkan terjadinya sesuatu dalam unjuk rasa tersebut. Iya. Di samping memberikan apresiasi, tentu kita memberikan juga kritik terhadap penanganan daripada unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat dengan sentral di Monas dan Istana, baik tanggal 4 November maupun tanggal 2 Desember. Baik. Nah, yang paling menarik dalam rapat dengar pendapat tadi adalah soal tudingan adanya makar. Iya. Menurut kami unsur makar itu belum terpenuhi dalam teori politik praktis. Sebagai mantan aktivis tentu kita paham betul. Kita boleh khawatir adanya makar kalau beberapa hal terpenuhi. Paling tidak ada 5 indikasi makar perlu diwaspadai dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, adanya gerakan di kampus-kampus yang masif. Artinya mulai ada mimbar-mimbar bebas, terutama di kampus-kampus ternama, UI, Gajah Mada, dan seterusnya. Nah, sampai sekarang belum ada gerakan-gerakan mimbar bebas itu, sehingga sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua, adanya sinyalemen dukungan tertutup, tentu dengan silent sebagian dari TNI atau militer terhadap sebuah gerakan. Yeah. Nah, itu baru diwaspadai. Nah, sekarang tidak ada tentara atau TNI solid mendukung pemerintahan yang sah. Lalu bagaimana tanggapan pihak kepolisian Pak Bambang? Kita melihat juga, saya menjelaskan dulu soal makar. Ketiga, presiden kita ini masih dicintai oleh masyarakat, dalam polling masih menepati rating teratas lah. Yeah. Nah, yang keempat adalah bahwa rakyat kita belum dalam keadaan yang tertekan maupun ingin berontak. Nah, jadi tudingan-tudingan makar itu sebetulnya tidak begitu beralasan. Nah, sehingga kita menyesalkan adanya terjadi penjemputan paksa terhadap beberapa tokoh aktivis pada 2/12 dini hari. Yeah. Ada 11 yang dijemput, lalu kemudian walaupun kemudian ada 8 yang dibebaskan. Berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, dari 4 item begitu ya Pak, tidak ada dukungan dari mahasiswa, dukungan ataupun sinyalemen dari silent operation lah misalnya seperti itu, ataupun juga... Ya, sebetulnya ada 5. Ada 5? Ada 5. Yeah. Yang kelima adalah dukungan support dari, kalau dalam tanda petik itu, yeah, dukungan logistik. Ya, kalau dulu seperti gerakan 2/12 dukungan logistik luar biasa, tapi itu terhadap kegiatan keagamaan. Betul. Jadi tidak ada dalam kegiatan yang sifatnya dalam tanda petik makar. Gitu. Baik. Ada 5 sinyalemen yang bisa kita khawatir kalau itu ada indikasi-indikasi yang 5 tadi saya sebutkan. Berarti memang penangkapan dari aktivis purnawirawan ini, Komisi 3 pun menganggap ini bukanlah mengarah ke makar. Bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian, Pak? Ya, mereka menjelaskan, Saudara Kapolri menjelaskan kepada kita bahwa ini gerakan yang mengkhawatirkan, padahal dalam ketentuan undang-undang, dalam beberapa pasal di ketentuan makar itu adalah perbuatan, sementara mereka baru adalah perkataan. Jadi mereka baru berkata-kata, baru mengajak, belum masuk kepada satu perbuatan. Nah, yang dimaksud oleh undang-undang makar itu adalah perbuatannya. Tapi tadi Kapolri menjelaskan bahwa ada bukti awal yang cukup dari itu, makanya ada 7 yang kemudian 8 yang dibebaskan gitu. Ya mudah-mudahan ke depan harapan kita
Polri lebih mengedepankan langkah-langkah yang humanis, yang simpatik dan bijaksana dalam menangani tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis yang menyuarakan aspirasinya secara terbuka ke publik, karena itu memang dijamin oleh undang-undang, kecuali mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu melanggar ketertiban umum dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Pak Bambang tadi juga sempat mengatakan selain membahas tentang isu atau kasus makar ini, juga Komisi 3 memberikan satu masukan atau juga kepada pihak kepolisian untuk penanganan unjuk rasa yang dilakukan di publik atau di area terbuka begitu ya Pak, dengan adanya seperti 212 atau 412 kemarin. Mungkin ada masukan juga dari Komisi 3 yang harus diketahui oleh masyarakat saat ini. Iya, polisi sebagai penegak hukum, sebagai pengayom pelayan masyarakat, sebagaimana perintah undang-undang, harus bersikap adil kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kita juga memberikan apresiasi bahwa dalam penegakan hukum Polri tidak pandang bulu, karena dalam sejarah Republik ini baru Kepolisian Republik Indonesia dalam periode inilah yang berani menjemput paksa anak Bung Karno. Iya. Jadi zaman Pak Harto saja, Pak Harto nggak berani itu menjemput paksa putra-putri Bung Karno, tapi kepolisian sekarang berani. Kenapa? Karena mereka atau polisi menempatkan hukum itu sama kedudukannya setiap orang di mata hukum, dan kita memberikan apresiasi itu. Baik, tapi masyarakat juga akan terus mengikuti dari perkembangan kasus makar ini Pak, karena memang beberapa kembali dipulangkan dengan alasan memang masalah kesehatan, tapi proses hukumnya akan terus berlanjut, tidak hanya makar tapi juga undang-undang ITE. Dari Komisi 3 juga ada pendapat lagi Pak untuk masalah ini? Ya, karena sudah masuk ke proses hukum, nah makanya kita lihat apakah polisi bisa membuktikan di pengadilan nanti alat-alat bukti yang mereka peroleh atau mereka punya untuk menghukum orang-orang yang disangkakan itu. Kita lihat di proses pengadilan nanti, gitu. Karena saya yakin dan kita berharap pengadilan, dalam hal ini hakim, bisa bertindak adil sesuai dengan alat bukti atau fakta-fakta yang ada, gitu. Pak Bambang, penanganan pihak kepolisian secara represif juga mungkin itu menjadi salah satu kritikan dari Komisi 3 atau mungkin dari Anda sendiri? Ya, itu tidak saja kritikan tapi catatan buat kita, dan kita berharap Polri ke depan harus lebih simpatik dan tidak mengedepankan langkah-langkah represif, karena mereka berunjuk rasa itu kan dijamin oleh undang-undang, menyatakan pendapat depan umum, berkumpul dan berorasi di undang-undang. Tapi kita juga berharap bahwa para pengunjuk rasa ini juga mematuhi undang-undang, tidak mengganggu ketertiban umum, jadi balance. Jadi Polri dibenarkan untuk melakukan penindakan, pembubaran dan seterusnya kalau pengunjuk rasa ini melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau sejauh dalam koridor yang dijamin oleh undang-undang, tertib, lalu kemudian juga menyampaikan yang jelas, tidak ada yang dihina, itu barangkali harus dihormati. Nah, kalau ada yang merasa dihina, maka yang dihinalah yang melapor kepada penegak hukum atas karena itu delik aduan, merasa terhina misalnya, bisa kena delik penghinaan misalnya, atau perbuatan tidak menyenangkan, atau fitnah dan seterusnya. Baik, Pak Bambang, selain masalah makar dan juga penanganan aksi unjuk rasa begitu ya, juga ada masalah dari perkembangan kasus dari penistaan agama oleh tersangka Basuki Cahayapurnama. Hasil dari rapat kerja atau dengar pendapat tadi Pak, apa saja Pak? Ya, tadi kita sepakat bahwa kita mulai hari ini ketika kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh saudara Ahok ya, diserahkan kepolisian ke kejaksaan, lalu kejaksaan menyerahkan ke pengadilan. Kita mulai mengawasi proses hukum yang akan berlangsung nanti di pengadilan. Apakah hakim bisa bersifat adil dan jaksa sebagai penuntut negara bisa menunjukkan fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan penistaan agama, atau justru sebaliknya. Nanti kita lihat dan kita dorong persidangan ini terbuka seperti kasus Jessica, supaya publik dapat melakukan penilaian dan hakim tidak menggunakan atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai wakil Tuhan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Baik,
Pak Bambang, saat proses persidangan terbuka tentunya akan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Prosesnya pun akan terus bergulir begitu, dan mungkin yang dikhawatirkan akan menimbulkan lagi pihak-pihak yang pro ataupun yang kontra. Pro Pasti kontra. ada himbauan dari Komisi 3 Nggak, untuk masyarakat. Dalam ramalan saya atau dugaan kita, apapun putusan pengadilan pasti akan berikan pro kontra. Untuk itu kita minta kesiapan Polri sebagai penjaga ketertiban umum untuk mengantisipasi keputusan pengadilan itu, yang apapun keputusannya nanti pasti akan memberikan pro kontra. Baik, berarti memang dari masyarakat Indonesia pun juga harus mengikuti ini dengan yakin dan optimis akan proses persidangan atau juga proses hukum di Indonesia, begitu ya Pak Bambang ya? Iya, persis. Dan menurut saya ini akan menjadi perhatian mungkin lebih besar daripada kasus sidang Jessica ya. Mungkin akan jadi tontonan yang sangat dramatis, yang memiliki magnitude yang cukup besar, sehingga mungkin hari-hari ke depan ini jalanan pasti sepi orang menonton jalannya persidangan Ahok ini, terutama warga Jakarta. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Itu dia pemirsa, Bambang Susatyo, Komisi 3 DPR RI.